Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cendekia Muda. Selamat datang kembali di Cendekia Muda Weekly Recap. Dalam episode kali ini akan ditayangkan recap kegiatan di Sekolah Islam Cendekia Muda selama sepekan dari tanggal 27 November sampai 1 Desember 2023. Yuk langsung kita saksikan videonya. TK Islam Cendekia Muda. Pekan ini merupakan Minggon Sunda di TK. Ada berbagai kegiatan untuk mengenalkan budaya Sunda kepada siswa TK yang dikemas dengan menarik dan menyenangkan loh. Kita intip yuk kegiatannya. Pada hari Senin 27 November ada kegiatan AA Mengan sareng Kang Kabayan, di mana soleh-soleha belajar tentang budaya Sunda bersama Kak Ian. Siswa diajak untuk mempraktikkan gerakan pencaksilat, bermain alat musik tradisional khas Jawa Barat yaitu angklung, dan bernyanyi lagu berbahasa Sunda bersama. Kegiatan ini disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan kembali di YouTube Sekolah Islam Cendekia Muda. Selanjutnya pada hari Selasa 28 November ada dua kegiatan di TK, yaitu pengenalan kaulinan Sunda di PG dan TKA dan ngadongeng di TKB. Kaulinan Sunda yang dikenalkan pada siswa kali ini adalah sondah dan bakyak. Soleh-solehah dengan semangat menunggu giliran untuk bermain. Mereka begitu menikmati permainan yang tak hanya menyenangkan, tapi juga bermanfaat untuk tumbuh kembangnya ini. Sedangkan di TKB, siswa mendengarkan cerita tentang anggota tubuh, angka, dan nama-nama hari menggunakan bahasa Sunda. Kemudian, rangkaian kegiatan Minggon Sunda dilanjutkan pada hari Kamis 30 November di mana soleh-solehah mengikuti peragaan busana tradisional Jawa Barat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan menyantap kuliner khas tanah Sunda bersama-sama. Akhirnya, Minggon Sunda diakhiri pada hari Jumat 1 Desember dengan persembahan istimewa dari para guru. Masya Allah, pekan ini soleh-solehah dikenalkan dengan budaya Sunda yang amat indah, menyenangkan, dan penuh hikmah. Barakallah soleh-solehah, semoga semakin mencintai budaya Sunda ya. SD Islam Cendekia Muda. Pekan ini merupakan Pekan Simple Project Collaboration atau SPC di SD. Setelah menjalani field trip di pekan lalu, kali ini selama satu pekan penuh, soleh-solehah di SD mulai mengerjakan proyeknya dan kemudian mempresentasikannya. Kita simak yuk pelaksanaan di setiap unit. Pada hari Selasa sampai Rabu 28 sampai 29 November, soleh-solehah mengerjakan SPC-nya. Di level 1, produk SPC yang harus siswa buat adalah sebuah pop-up. Dan di level 3, siswa membuat labbook bentuk bumi. Pengerjaan SPC ini bisa melatih keterampilan siswa dalam menggunting dan menempel, serta melatih kreativitas siswa. Dan di hari yang sama, soleh-solehah level 5 dan 6 sudah melakukan presentasi SPC. Dalam presentasinya, soleh-solehah level 5 berperan sebagai seorang dokter yang sedang menyampaikan rekam medis pasiennya kepada ibu bapak guru, lengkap dengan jas dokternya. Presentasi ini juga turut disaksikan oleh ayah bunda secara daring loh. Dan di level 6, soleh-solehah mulai belajar membuat sebuah karya tulis berupa makalah. Makalah ini kemudian dipresentasikan kepada ibu bapak guru, dimulai dari bab 1 sampai 5. Masya Allah, keren! Kemudian pada hari Kamis sampai Jumat 30 November sampai 1 Desember 2023, soleh-solehah level 1 sampai 3 menjalani rangkaian terakhir SPC, yaitu presentasi. Dalam presentasi ini, siswa menyampaikan hasil SPC-nya dengan media yang berbeda-beda setiap levelnya. Presentasi ini melatih kepercayaan diri dan kemampuan berbahasanya sejak dini. SD Islam Cendekia Muda Makassar. Bersamaan dengan pelaksanaan SPC di Bandung, kegiatan ini juga dilaksanakan di Makassar. Pekan ini, soleh-solehah di SD Makassar mengikuti SPC untuk pertama kalinya. Lihat keseruannya yuk. Pada hari Senin 27 November ada pengerjaan SPC di mana siswa melengkapi cerita Sirah Nabawiyah dan menentukan adab makan dan minum dalam Islam.
Kemudian dilanjutkan pada hari Selasa dan Rabu 28 sampai 29 November di mana siswa melakukan finishing SPC. Dan di hari ini juga soleh-soleha mengikuti ujian hafalan Al-Quran. Bagi sahabat cendekia muda di Kota Makassar, Goa dan sekitarnya yang ingin bergabung bersama SD Islam Cendekia Muda Makassar, penerimaan siswa tahun ajaran 2024-2025 sudah dibuka. Untuk calon siswa tahun ajaran 2024-2025 yang ingin bergabung bersama SD Islam Cendekia Muda Makassar, kami hadirkan program dengan keuntungan pembayaran yang bisa dicicil sampai 10 kali. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberikan masa depan cerah bagi putra-putri Anda dengan didukung oleh tenaga pengajar berkualitas dan lingkungan belajar yang nyaman. Sahabat cendekia muda dapat segera menghubungi kami melalui nomor 0821 3012 2998. SMP Islam Cendekia Muda. Di SMP, pekan ini merupakan pekan proyek kolaborasi. Dimulai dari pembukaan proyek, field trip, hingga pengerjaan proyek kolaborasi. Kita saksikan yuk pelaksanaannya di setiap level. Pada hari Senin, 27 November, soleh-soleha level 8 dan 9 mengikuti pembukaan proyek kolaborasi Triwulan 2. Dan di hari yang sama, soleh-soleha level 7 pergi field trip. Berbeda dengan field trip sebelum-sebelumnya, kali ini siswa menjalani field trip dalam bentuk race, di mana mereka harus mengunjungi beberapa lokasi secara berkelompok dengan menggunakan kendaraan umum. Tema proyek kolaborasi level 7 kali ini adalah The Bioplastic Engineering Project. Jadi, selama field trip siswa mengunjungi lokasi-lokasi yang berkaitan dengan plastik, yaitu pabrik Kasaplas. Di sini siswa mendapatkan materi tentang bioplastik dan melihat cara pembuatan bioplastik. Kemudian, siswa mengunjungi pusat perbelanjaan untuk mencari data tentang penggunaan plastik dan bioplastik dengan wawancara. Terakhir, siswa juga harus mendatangi atau mencari informasi tentang komunitas peduli lingkungan. Selanjutnya, pada hari Selasa 28 November, giliran soleh-soleha level 9 yang pergi field trip. Kali ini, siswa field trip ke Bogor dan mengunjungi dua lokasi sekaligus, yaitu Kebun Raya Bogor dan PT Ciomas Adisatwa. Di Kebun Raya Bogor, siswa diajak untuk menumbuhkan kesadaran atas potensi alam Indonesia yang sangat berlimpah dan menumbuhkan rasa syukur atas karunia yang Allah berikan atas tanah air di mana kita tinggal di Indonesia. Di PT Ciomas Adisatwa, soleh-soleha belajar cara menjalankan sebuah perusahaan agar menjadi entrepreneur yang sukses. Kunjungan ini selaras dengan tema field trip level 9, yaitu Young Entrepreneur, memajukan ekonomi umat melalui perdagangan berskala global. Kemudian di hari yang sama, soleh-soleha level 7 memulai pengerjaan proyek kolaborasinya, yaitu membuat bioplastik. Selanjutnya, pada Rabu 29 November, soleh-soleha level 7 kembali mengerjakan proyeknya, yaitu membuat rancangan desain logo dan yel-yel gerakan anti plastik, membuat makalah dan media presentasi. Dan di hari yang sama, soleh-soleha level 8 menjalani field trip. Dalam field trip ini, soleh-soleha pergi ke dua destinasi di kota Jakarta, yaitu Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat dan Museum Sejarah Fathahillah Kota Tua Jakarta Barat. Di Perpusnas, soleh-soleha mencari literatur berupa teks, gambar atau video yang berkaitan dengan perjuangan pemuda Indonesia dan berbagai negara lainnya, dan mendapatkan materi tentang film dokumenter dan cara membuat film dokumenter yang baik dan benar dari dosen Fakultas Film dan Televisi Kampus IKJ Jakarta Pusat. Dan masih di hari yang sama, soleh-soleha level 9 memulai pengerjaan proyek kolaborasi, di mana siswa membuat media presentasi dan karya tulis ilmiah atau KTI berupa makalah. Selanjutnya, pada hari Kamis 30 November, soleh-soleha level 9 kembali melanjutkan pengerjaan proyek kolaborasi, di mana siswa membuat sebuah video liputan berisi hasil wawancara dengan narasumber, serta video atau foto proses produksi. Di hari yang sama, soleh-soleha level 8 melakukan pengerjaan proyek kolaborasi,
di mana mulai membuat video dokumenter, puisi, gambar ilustrasi, makalah, dan media presentasi. Kemudian di hari yang sama, soleh-soleha level 7 mengikuti penjaringan kesehatan dari Puskesmas Arca Manik. Dalam penjaringan kesehatan ini, siswa mengikuti pemeriksaan fisik lengkap, status gizi, deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, dan pemeriksaan lab hemoglobin, screening awal anemia. Bismillah, semoga semua siswa level 7 selalu berada di kondisi fisik yang sehat dan bugar agar dapat beribadah dengan maksimal. SMA Islam Cendekia Muda. Pada hari Selasa 28 November, pemuda-pemudi di SMA Islam Cendekia Muda dari level 10-12 menjalani SAS PJOK. Materi SAS PJOK level 10 adalah bulu tangkis, bola basket untuk level 11, dan handball untuk level 12. SAS PJOK dilaksanakan dengan metode praktik. Bismillah, semoga mendapat hasil yang memuaskan ya soleh-soleha. Kemudian di hari yang sama telah diselenggarakan salah satu rangkaian pemilihan calon ketua OSIS baru, yaitu pemutaran video kampanye, sesi debat, dan tes wawasan tentang cendekia muda. 3 orang calon yaitu Fadlan, Rana, dan Olive mampu melalui tahapan ini dengan jawaban-jawaban yang cerdas. Dan rangkaian pemilihan ketua OSIS dilanjutkan pada hari Rabu 29 November, yaitu tahap pencoblosan. Setelah mengetahui visi misi, skor tes wawasan, dan jawaban debat, semua warga sekolah dari mulai siswa, guru, dan penjaga sekolah diberikan hak suara untuk memilih. Proses penghitungan suara pun dilaksanakan di hari yang sama dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Alhamdulillah telah terpilih ketua OSIS yang baru. Barakallah, selamat kepada Muhammad Fadlan Belva Arya Arkana. Semoga mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya di hari yang sama, menjelang sumatif akhir semester telah dilaksanakan Imtihanul Quran atau ujian Quran. Mulai Rabu hingga Jumat 29 November hingga 1 Desember 2023. Imtihan ini diikuti oleh seluruh pemuda-pemudi SMA Islam Cendekia Muda dari semua level. Para pemuda-pemudi diuji dalam 3 hari dengan mata ujian yang berbeda, mulai dari ujian lisan, tahfidz, dan tahsin, dan ujian tulisan berupa tadabbur. Semoga imtihan ini menambah motivasi pemuda-pemudi dalam melafalkan, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, berbagai kegiatan yang penuh makna di pekan ini telah terlaksana. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi siswa dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, pendaftaran Sekolah Islam Cendekia Muda tahun ajaran 2024-2025 masih dibuka. Ada berbagai penawaran menarik untuk sahabat cendekia muda. Apa saja penawaran menariknya? Yuk hubungi kami melalui nomor yang tertera di deskripsi box. Tunggu apa lagi? Segera daftar karena kuota semakin menipis. Sekian cendekia muda weekly recap kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya. Sampai jumpa di weekly recap pekan depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.